sahabat-sahabat Silosmart, kita akan mencoba menjawab beberapa persoalan untuk bentuk aljabar. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar berikut. Negatif 5x ditambah 6z dikurangin 3. Maka ini kalau tidak tanya konstantanya, tuliskan di sini. Variabelnya itu adalah x, koefisiennya itu adalah negatif 15 ya. Kemudian variabelnya lagi itu sama dengan z, dan koefisien z itu sama dengan positif 6. Maka konstanta itu sama dengan negatif 3. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya 20 PQ ditambah 8 P pangkat 2, maka di sini variabelnya adalah PQ, maka koefisien dari PQ, koefisien dari PQ itu sama dengan 20 ya. Kemudian untuk ada variabel P pangkat 2, koefisiennya P pangkat 2 itu sama dengan positif 8. Konstantanya di sini tidak ada konstanta ya. Oke. Untuk yang ketiga, negatif 2K pangkat 2M ditambah 2KM pangkat 2 ditambah 10. Maka di sini variabelnya adalah K pangkat 2M, dan koefisiennya berarti negatif 2. Kemudian variabelnya lagi adalah K M pangkat 2, dan koefisiennya itu sama dengan positif 2. Ini yang di depannya. Maka konstantanya itu sama dengan positif 10. Jadi cara menentukannya seperti itu ya. Jadi variabelnya itu yang variabelnya yang mana gitu. Oke. Selanjutnya adalah jika diketahui tentukanlah suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Berarti suku-suku sejenis itu adalah yang sama. Jadi kalau misalnya ditanyakan suku-suku yang sejenis, maka ini dapat kita, yang pertama adalah ini kan perhatikan 20x pangkat 2y, 6xy dan 5. Di sini negatif 2y kuadrat x. Di sini 7xy. Perhatikan di sini ini x pangkat 2 ya. Berarti yang sejenis dengan x kuadrat dan y itu di sini 20 x kuadrat y. Dia tidak ada pasangannya ya. X kuadrat hanya 1. Kemudian kita ambil ini ya. Negatif 2
Y kuadrat, ini X ya, itu yang sejenis. Oke, yang ketiga adalah yang XY dengan XY di sini. Berarti positif 6XY ditambah 7XY, itu yang sejenis. Maka 6XY tambah 7XY ini sama dengan 13XY, itu yang sejenis. Kemudian konstanta tambah 5 dikurang 2, ini kurang 2, maka ini sama dengan, jadi suku-suku yang sejenisnya ini 1, 2, 3, ini 4. Jadi yang sejenis itu X kuadrat nggak ada ya, yang sejenis dengan dia. Oke, tapi XY ada sejenis, 6XY dan 7XY, ini yang sejenis. Baru kemudian konstanta 5 dan negatif 2. Oke, mudah ya. Selanjutnya adalah 15PQ ditambah 5R dikurang 3P kuadrat R dan 17R kuadrat ditambah 6QP dikurang 2R P pangkat 2. Jadi kita lihat di sini adalah di mana variabelnya yang sama. Kita ambil PQ ya. PQ berarti pasangannya yang PQ, berarti ini pasangannya nih. Berarti ini 15PQ itu sejenis dengan 6QP. Kemudian kalau R, yang R nggak ada pasangannya ya, R berarti berdiri sendiri, nggak ada pasangannya. P kuadrat R P kuadrat ini sama ya, maka kita tuliskan di sini negatif 3P kuadrat R dengan negatif 2R P kuadrat, ini sejenis ya kan. Oke, ini sudah, baru yang berdiri sendiri adalah 17R kuadrat. Jadi ini 2, 3, oke, itu kalau yang sejenisnya ya. Oke, mudah memahami. Selanjutnya adalah sederhanakan bentuk aljabar berikut. Pertama, 7A dikurang 3A dikurang 5A. Jadi kalau kita perhatikan di sini 7A ini kan semuanya sejenis ya. Kalau sejenis maka bisa disederhanakan 7A dikurang 13 ini jadi sama dengan 7A, ini kan negatif ini jadinya 18A. Maka di sini jawabannya adalah negatif 11A, itu jawabannya. Oke. Yang kedua, kalau kita perhatikan yang kedua di sini adalah 8x pangkat 2 kita tambah dengan 5x dikurang 4x pangkat 2 ditambah 2x. Seperti yang tadi kita kelompokkan dulu, sederhanakan mana kelompoknya. Maka ini kita sederhanakan dulu. 8x kuadrat digabungkan dengan 4x kuadrat. Kelompokkan dulu. Kemudian tambah 5x tambah 2x, ini kan sejenis, berarti ini bisa kita selesaikan. 8 dikurang 4 berarti ini 4x pangkat 2, ini 5x tambah 2x, ini berarti 7x. Jadi mudah ya. Oke, selanjutnya adalah 8m P pangkat 2 dibagi dengan 4P. Berarti kalau ini buat aja 8m P pangkat 2 kita bagi dengan 4P. Jadi kalau seperti ini kan 8 bagi 4 2, M nggak ada berarti tinggal tulis M nya.
Yang ketiga ini P pangkat 2, ini P-nya ininya ada 2, ini 1, berarti coret tinggal 1, maka ini jawabannya. Jadi hasilnya adalah, sederhananya adalah 2 MP. Itu ya. Kemudian kemudian kalau misalnya kita perhatikan yang D, 2A dikali 3AB pangkat 3 dibagi 2AB. Perhatikan di sini, 2A dikali 3AB pangkat 3. Kalau ini tanda kali langsung bisa dikali ya. 2 dikali 3 6. A dikali A berarti A pangkat 2. Jadi A pangkat 1 ditambah A pangkat 1 menjadi, dijumlahkan pangkatnya 1 tambah 1 jadi A pangkat 2. B pangkat 3 nya tetap, baru nanti kita bagi dengan 2AB. Maka jika kita tinjau di sini, dapat kita tinjau di sini adalah 6 kita bagi 2 itu 3. A pangkat 2 dibagi A tinggal A. B pangkat 3 ini B pangkat 1, berarti ini tinggal B pangkat 2, maka ditulis B pangkat 2. Oke, mudah memahami. Selanjutnya, jadi kalau selanjutnya kita memperhatikan di sini adalah di sini sebuah persegi panjang, di mana di sini panjangnya ini P 7x dikurang 2 cm, sedangkan lebarnya X tambah 4 cm. X tambah 4. Nyatakanlah keliling persegi panjang dalam X. Jadi kalau nyatakan keliling, ya namanya keliling, kita tahu keliling itu adalah keliling persegi panjang itu adalah 2 panjangnya ditambah 2 lebarnya. Panjangnya di sini, panjang sama dengan 7x dikurang 2, sedangkan lebar sama dengan x ditambah 4. Jadi langsung aja di sini 2 dalam kurung panjangnya 7x dikurang 2 ditambah 2 kali x ditambah 4. Secara distributif kalikan 2 kali 7, 2 kali 7x 14x, 2 kali negatif 2 negatif 4, 2 kali x tambah 2x, 2 kali 4 ditambah 8. Ini menjadi, berarti di sini 14x kita gabungkan dengan 2x, kemudian negatif 4 dengan 8. 14x ditambah 2x itu sama dengan 16x. Negatif 4 tambah 8 4. Jadi kelilingnya adalah 16x ditambah 4 karena dalam x ya, sentimeter. Jadi kelilingnya adalah ini kelilingnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam pertanyaan ini di sini dia sebutkan adalah keliling persegi panjang. Tuliskan keliling dari persegi panjang adalah 16x ditambah 4. Kalau kelilingnya itu sama dengan 100, tentukan nilai x-nya. Oke, maka di sini dapat 100, ini dipindahkan ke sini, ini jadinya positif jadi negatif ya. Sama dengan 16x. 100 dikurang 4 itu 96, maka X sama dengan 96 dibagi 16. 96 dibagi 16 itu adalah 6. Jadi pertanyaannya, tentukan nilai X, X-nya 6. Jadi ketemu ya.
Oke, selanjutnya adalah ada sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 3 kali lebarnya. Jadi kita tuliskan di sini panjang sama dengan 3 kali lebarnya, 3 lebar ya, dikurangi 4 meter. Jadi panjang itu sama dengan 3 kali lebar dikurang 4 meter, atau kita sederhanakan panjang sama dengan 3 lebar dikurang 4, gini ya, persamaan 1. Dari persamaan ini kemudian jika lebarnya adalah 8 meter, hitunglah luas taman tersebut. Jadi lebarnya itu sama dengan 8 meter. Hitunglah luas taman. Oke. P sama dengan 3L dikurang 4, dikurang ya. Itu P-nya tadi L-nya sama dengan 8, berarti 3 kita kali 8 ditambah 4, maka P yang didapatkan adalah 24. 3 kali 8 ditambah 4 itu sama dengan 28. P sama dengan 28, lebar sama dengan 8. 8 dikali 3 24 ditambah dikurangi 4, dikurang ya, ini dikurang. 24 dikurang 4 berarti ini 20. P nya 20. 8 dikali 3 24 dikurangi 4 sama dengan 20. Maka luas taman karena bentuknya persegi panjang, maka kita berikan panjang dikali lebar, sehingga luasnya adalah luas taman sama dengan 20 dikali 8 sama dengan 160 meter persegi. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah sederhanakanlah bentuk-bentuk perkalian pecahan aljabar berikut. Jadi di sini kita menyederhanakan bentuk perkalian pecahan aljabar. Oke, kita tuliskan dulu 6/3A kita kali 3/2A pangkat 3. Perhatikan di sini ini 3, kalau perkalian ini bisa dicoret nih. Ini 6 dengan 2, ini tinggal 3. Maka ini menjadi 3 per ini A dikali A pangkat 3 berarti A pangkat 4. Ini jawabannya. 3 per A pangkat 4. Oke. A dikali A pangkat 3 berarti ditambah pangkatnya. Yang kedua, 2A per B. 2A per B kita kali 1 per 4A pangkat 2B kita kali B pangkat 2. Oke, ini B nya hilang, ini hilang berarti B nya habis. Oke, A nya ini A tinggal 1 di sini, ini 2, coretkan 2, maka ini tersisa adalah 1/4A. Oke. Oke, demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bagaimana menyelesaikan dengan mudah operasi pada bentuk aljabar. Selamat belajar, selamat beraktivitas semua. Terima kasih.